Seumur hidup saya puluhan tahun jadi advokat, baru kali ini saya disuruh keluar. Jangan hanya karena situasi dan kondisinya seperti ini jadi tegang semuanya gitu loh. Ya, artinya kan gini, tadi dia menyampaikan kami sudah memberikan hak terdakwa. Dia tadi dia mengatakan bahwa Bang Rasman sudah didampingi pengacara, haknya Bang Rasman. Ya tadi kan saya bertanya bagaimana dengan hak saya sebagai advokat. Saya kan ada acara sumpah tuh. Kan ini artinya saya jadi korban juga karena permasalahan kemarin. Ya, artinya ada pembekuan, ada segala macam. Kan biasanya acara sumpah itu nggak begitu bawa yang asli. Nah, karena kan asli itu kan takut hilang dan sebagainya kan. Nah, tadi dia bilang sepanjang saya bisa menunjukkannya aslinya baru bisa dipersidangkan. Padahal kan begini loh. Sebenarnya kan ini hanya syarat, tapi kan saya bisa buktikan bahwa saya seorang advokat. Nah, hanya tadi saya sudah sampaikan ke majelis hakim yang mulia, saya bilang jangan hanya karena permasalahan kemarin. Nanti kan ini kan bukan permasalahan saya kan, artinya permasalahan Bang Rasman sama Firdaus terkait dengan acara sumpah. Tapi terkait dengan saya kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya sama saya. Nah, akhirnya saya kena imbasnya jadinya kan. Saya mau sidang, sebenarnya kan begini. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa orang itu advokat atau tidak, kan nggak ada masalah. Apalagi sekarang sudah zaman ikot. Di ikot jadi sini gini. Seluruh pengacara di Indonesia ini semua punya ikot. Nah, di ikot itu semua yang asli ada di sana. Kan bisa dicek bahwa saya ini advokat atau bukan. Apalagi saya sudah tunjukkan tadi kan, dia minta yang asli. Nah, ini jadi akhirnya jadi korban juga. Ini saya suruh anak saya ngambil. Jadi cukup sekali lagi lah, saya berharap begini. Saya baru berani jadi pengacara Rasman ini kan. Ketika saya mendengar bahwa benar nggak sih hak majelis hakim ini arogan gitu kan, kenapa kok bisa Rasman ini marah dan lain sebagainya. Nah, saya penasaran juga. Akhirnya saya mau menerima jadi pengacara Rasman kan, dan ternyata saya menyaksikan sekali ya dengan bukti saya dikeluarin ini. Ya kan hanya karena tidak mau bahas asli. Bahkan saya advokat, ada berita acara saya, kan bisa dicek. Kalau seandainya saya ini bukan advokat, penjarain aja saya kan. Ini tadi saya sudah tunjukkan, tiba-tiba dia nyuruh bawa yang asli. Ya, berarti lagi di bawah ini tidak bisa mendampingi Bang Rasman hari ini. Ya, apa namanya? Tadi jaksa biasanya begini ya. Biasanya ketika jaksa, saya keberatan nggak ada yang asli, itu hanya dicatat, bukan menyuruh keluar advokatnya. Nah, ini kan makanya saya bilang, saya kan korban jadi situasi dan kondisi. Tadi saya sudah sampaikan dari ke majelis hakim. Yang mulia, saya bilang, saya ini kan seorang advokat, punya hak mendampingi. Nah, sepanjang saya bisa dibuktikan bahwa saya ini advokat, harusnya saya tidak boleh disuruh keluar. Nah, karena ada jaksa keberatan dan majelis memperkuat karena keberatan dari jaksa, saya tidak diperkenankan mendampingi Bang Rasman sepanjang saya belum membawa yang aslinya. Nah, ini kan artinya dia bilang, kan di sini banyak pengacara Bang Rasman, kami memberikan haknya. Oke, hak Bang Rasman sudah didapatkan, tetapi bagaimana dengan hak saya? Saya kan punya hak juga sebagai advokat. Apalagi saya bukannya, mohon maaf nih, saya bukan pengacara abal-abal loh. Ya, bahkan itu bisa dikatakan banyak Rasman, Edo, semua junior saya semua, saya dulu jadi advokat. Nah, saya pengennya begini loh, kan keadilan itu ya, majelis hakim bisa bertindak adil. Saya menganggap begini, keadilan itu ya tindakan moral ya, ketika kita memberikan atau menjatuhkan kepada orang dengan mempertimbangkan bahwa orang ini berhak nggak menerima, seperti saya mamanya. Akhirnya saya adil nggak buat saya seperti ini. Saya seorang advokat mau mendampingi klien saya jadi terdakwa hanya karena dia bawa asli, tapi kan saya advokat. Sama begini loh, teman-teman semua orang Indonesia punya KTP, karena nggak bisa bawa KTP, kamu dianggap bukan orang Indonesia kan, jadi kan begitu kan. KTP kita ada, cuma fotokopi. Tapi kan kita advokat orang Indonesia, artinya gitu. Nah, ini akhirnya ya sudah beginilah, tunggu aja kalau gitu. Di sidang-sidang sebelumnya cukup, Bang? Berarti Abang hari ini nggak bawa berita acara semuanya Yang asli. Bukan berarti Abang nggak punya ya? Bukan nggak punya, kan sudah ada fotokopinya. Ya. Tapi di sidang-sidang lain cukup dengan fotokopi, Bang? Bahkan kadang-kadang nggak ditanya lagi. Ini kan makanya tadi saya katakan, jangan hanya karena situasi dan kondisi. Ini saya jadi hilang hak saya ini kan, babak belur jadi ibarat kan. Kalau dulu ya, mohon maaf ya, saya sudah cukup dikenal sebagai advokat. Kadang-kadang pun jaksa ketemu kita, emangnya jaksa itu nggak dikenal sama saya? Ada yang kenal. Nah, maksudnya gini loh, jangan mentang-mentang kita ini karena situasi dan kondisi seperti tegang, jadi kebawa tegang, akhirnya apa, keadilan nggak berjalan. Sepanjang bahwa benar nggak sih Herwanto ini advokat? Mana? Itu kan sudah ada nih. Andai kata saya ini palsu, kan saya dipidanakan, bisa dipidanakan.
Mana mungkin sih saya sidang dengan situasi dan kondisi tegang seperti ini, saya mau macam-macam, kan kira-kira begitu. Nah, cuman ya sudahlah, nggak apa-apa. Artinya gini loh, saya mengamini artinya yang disampaikan rekan-rekan saya kemarin bahwa majelis ini arogan, artinya saya menyaksikan langsung. Ya, contohnya seperti saya kan, saya nggak punya permasalahan sama mereka, tiba-tiba saya dilarang mendampingi Rasman. Jadi kerugiannya Bang. Sangat kecewa. Karena berlaku hari ini saja terus yang saya baru pertama kali ini disuruh keluar mendampingi klien, baru kali ini. Seumur hidup saya puluhan tahun jadi advokat, baru kali ini saya disuruh keluar. Bang, tadi